my demons tied me down with silk chains wrapped around my soul. It seems so obvious that I should put an end to. Hai guys, balik lagi ke channel CJM dan ini adalah video Q&A spesial 2000 subscribers. Ya, kita udah nyampe 2000 dan itu luar biasa banget sih. Thanks to you guys, kayak bener-bener perkembangan channel ini tuh gue nggak nyangka gue bakal bikin video Q&A secepat ini gitu loh. Jaraknya cuma 2 bulan dari kita waktu itu nyentuh 1000 subscribers. Dan dalam waktu 2 bulan kita udah langsung 2 kali lipat jumlah subscribersnya. Jadi terima kasih buat kalian yang baru subscribe, baru bergabung. Dan untuk kalian yang udah lama, itu lebih terima kasih lagi. Karena berarti kalian adalah subscribers yang benar-benar setia dan udah ngikutin gue dari awal kan. Dan kalau misalnya video ini nanti kepanjangan, karena pertanyaan dari kalian banyak banget. Waktu itu gue udah sempat nanya di Twitter, Instagram, juga di YouTube. Jadi pertanyaan yang masuk banyak banget. Jadi gue harus mungkin nanti bikin 2 part kalau misalnya bener-bener kebanyakan. Tapi ntar kita lihat aja. Dan tanpa basa-basi kita bakal langsung mulai, karena pertanyaannya banyak juga. Jadi supaya nggak terlalu lama. Yang pertama dari Tommy Ramadanur. Yang pertama, kalau Arsenal main lawan MU, gue dukung yang mana? Gue dukung Arsenal karena gue emang fans Arsenal. Terus yang kedua, emang gak pernah nonton TV atau TV-nya hanya untuk nonton bola. Jadi sebenarnya TV, gue ada TV, tapi TV gue itu gue gak pernah. Sebenarnya ada juga TV kabel tuh, ada apa ya? Apa sih namanya? Kayak bukan modem sih, apalah, pokoknya kotaknya itu yang buat nyambungin ke TV kabel tuh ada. Tapi gue gak pernah colok ke TV gue, karena TV gue colok ke PS4 kan. Jadi gue bener-bener emang gak pernah nonton TV sih di kamar gue. Jadi nonton bola pun gue akhirnya nggak pakai TV sih. Gue nonton bola seringannya pakai laptop atau nggak pakai ini, pakai HP kecil ini. Terus sebutin artis musik Indonesia kesukaan CJM. Raisa. Lanjut, Stanley Darmawan, pertanyaan kedua. Pengen nyoba bikin sosial eksperimen atau enggak? Terus gue yakin kalau bikin sosial eksperimen pasti video banyak atau video prank. Jadi gue ini bukan tipe orang yang suka atau apa ya, istilahnya kayak, selain karena emang gue nggak jago bicara di publik, atau gue nggak bakal bisa yang kayak ngevlog kayak gini di restoran atau di mana tuh gue nggak bisa. Gue bukan tipe orang kayak gitu karena gue introvert, gue bukan extrovert. Jadi gue emang bukan tipe orang yang bisa apa ya, istilahnya kayak melakukan hal kayak gitu di luar. Dan lagi gue mikirnya kalau misalnya sosial eksperimen atau prank khususnya, menurut gue itu kalau di Indonesia sih masih apa ya, orang tuh mikirnya kayak itu malah jadi ngerugiin mereka gitu loh. Malah mereka tuh kayak, apaan sih orang gitu kalau orang bikin prank tuh. Istilahnya kayak orang-orang lain itu yang jadi bahan sosial eksperimen kalian itu tuh belum tentu mau ada dalam video gitu. Dan kalian maksa mereka, misalnya kayak kalian bikin prank apa gitu di mall, ya itu orang-orang tersebut kan belum tentu orang itu mau ada di video kan. Dan kalian kayak walaupun emang abis diselesai di prank pasti bakal nanya dong, lu mau nggak dimasukin dalam video. Tapi gue lebih kayak gimana ya, gue nggak mau kayak bikin orang nggak nyaman di publik gitu loh. Dengan gue sebenarnya dengan gue nge-vlog aja tuh, itu orang tuh di Indonesia menurut gue masih nggak nyaman sih. Karena kayak orang-orang ya ngelihat belum terbiasa sama hal kayak gini gitu. Mungkin kalau di luar negeri udah biasa, tapi di Indonesia kalau ngeliat orang nge-vlog pakai kamera kayak gini, menurut gue tuh nggak biasa, dan tuh malah bikin jadi nggak nyaman orang-orang lain di sekitar kita. Jadi gue sejujurnya emang nggak berencana, dan gue emang nggak suka hal-hal kayak gitu. Walaupun emang ya view-nya banyak banget, tapi menurut gue ada hal-hal lain yang bisa gue lakukan dan gue bisa dapat banyak view tetap. Selanjutnya, nah ini pertanyaan yang lumayan mainstream, atau pertanyaan yang banyak banget dari kalian nanyain. Ini ada 2 bahkan yang udah nanya di Q&A ini, satu di YouTube dan juga di Instagram, dari Fadil Makawaro dan juga dari Kelvin. Ini kalau gue sebut namanya salah, mending gue usah sebut ya, pokoknya Kelvin apalah itu, karena ini username kan, jadi kayak sambung semua, gue nggak tahu space di mana. Jadi intinya mereka nanya dari Fadil, pertama itu arti angka 16 pada nomor punggung gue, dan Calvin juga nanyanya sama, kenapa baju bola abang nomor punggungnya 16 bukan nomor lain. Jadi sebenarnya gue itu suka angka 7, tapi dulu pas di sekolah gue itu angka 7 itu udah diambil sama pemain yang paling jago di sekolah gue. Jadi dan gue pun sadar, gue pun ngerti kalau misalnya nomor 7 itu emang pasti bakal dipakai sama orang yang istilahnya kayak pemain terbaik dari tim tersebut lah, bisa dibilang kayak gitu. Dan itu udah diambil waktu itu, dan gue akhirnya mikir kayak nomor berapa lagi. Gue sempat pakai nomor 77 saking gue obsesnya sama nomor 7. Tapi akhirnya itu cuma satu jersey yang gue pakai nomor 77, dan sisanya gue baru pakai 16 karena yang pertama 16 adalah tanggal lahir dari nyokap gue, mami gue, dan 16 itu apa ya, kayak 1 tambah 6 sama dengan 7 gitu loh. Jadi gue intinya adalah gue bukan orang yang mau disorot pas misalnya gue tanding nih, gue masuk ke lapangan, gue gak mau kayak wah nomor 7 dia pasti jago gitu. Gue gak mau kayak gitu. Gue lebih baik gue jadi orang yang gak diperhitungkan,
dan tiba-tiba gue melakukan sesuatu di lapangan gitu. Intinya kayak gitu sih. Jadi tapi pokoknya 16 itu tanggal lahir mami gue, dan itu spesial pastinya. Jadi itu alasan gue kenapa semua di baju bola gue nomor punggungnya 16, karena angka itu ya selain karena angka itu tanggal lahir mami gue, dan itu pun kombinasi dari angka favorit gue 7, atau tambah 6 kan 7 kan. Jadi kayak gitulah, mungkin agak aneh tapi itu artinya 16. Terus selanjutnya dari Vincentius Nolan, bang pernah dapat piala futsal atau bola nggak? Jadi gue pernah beberapa kali dapat, walaupun gue tuh pas SMA kayaknya dari SMP bahkan kayak nggak pernah juara 1 deh. Lomba futsal apapun tuh gue nggak pernah, selalu mentok-mentok kalau nggak juara 2, juara 3, nggak pernah juara 1. Nggak tahu kutukan apa, tapi gue bisa ambil sini ada di atas, ada banyak sih, ada beberapa piala, dan ini salah satunya nih juara 3 cup futsal. Gimana cara biar nggak bercahaya? Ya itulah, pokoknya ini juara 3. Terus ada lagi, ini gede sih tapi coba deh gue ambil bentar. Wah, ini kenapa roboh begini ya? Oh, duh. Bentar. Kok jadi ringkih gini sih? Kok jatuh ya? Nah, ini piala yang lumayan besar. Ini juara 2. Ini futsal. Jadi ini di atasnya ada gambar orang main bolanya tuh. Ini kalau kalian mau lihat, mana sih, gimana cara biar lihatnya? Juara 2 tuh. Futsal putra 16 sampai 20 tahun. Ini acara gitu. Buset, ini kok kayak mau jatuh mulu. Gue jadi takut taruh di atas ini. Horor juga. Nah, terus ada satu lagi yang ini bukan sepak bola sebenarnya sih. Tapi ini juara 1 estafet. Kalau kalian nggak tahu estafet, intinya adalah estafet tuh kayak lari lah. Dan ini gue juara 1. Terus ini ada nggak sih tanggalnya? 9 Oktober tahun 2000. Ini gue waktu TK. Jadi ini gue dapet pialanya waktu gue TK, juara 1 estafet. Jadi gue menang lomba estafet waktu itu TK. Dan lumayan bangga sih, kayak TK udah dapet piala gue. Jadi itu untuk piala futsal bola. Itu yang ada di gue, pialanya futsal cuma ada 2 itu doang. Sisanya ada teman-teman gue atau ada di sekolah pastinya. Karena misalnya dapet piala bawa nama sekolah kan pasti pialanya dipegang nama sekolah kan. Lanjut dari Randy Akbari, bang kalau dikasih kesempatan buat collab sama YouTuber lain atau pemain bola favorit lu, pengen sama siapa? Gue pilih pemain bola dan gue pilih Hector Bellerin. Karena apa? Gue pernah lihat interview atau dia collab sama salah satu YouTuber luar, dan dia tuh kayak tipe orang yang emang friendly banget dan kayak seru aja gitu loh. Bahkan dia kayak orangnya emang suka bercanda gitu tuh, dan ya dia pemain Arsenal gitu loh. Jadi salah satu pemain muda yang gue suka banget juga. Jadi gue berharap suatu hari nanti, berharap nggak salah lah ya. Terus selanjutnya ada dari GG Channel. Dia bilang dari pertama gue liat karakter lu ngomong, cara lu ngomong, gue udah kepikiran lu mau jadi penyanyi. Dan gue lihat di IG lu cover lagu-lagu luar. Suara lu bagus banget, makasih. Pertanyaannya, apa lu siap buat video cover lagu di YouTube biar kami nggak bosan? Sebenarnya justru gue cover video di YouTube itu jauh sebelum gue bikin konten bola sih. Jadi video pertama gue di YouTube kayaknya malah video cover sih dulu. Jadi kalau misalnya kalian atau gue, dan sekarang gue sejujurnya masih bingung, kayak gue mau upload, kalau misalnya gue cover lagu, gue mau upload di YouTube CJM atau upload di YouTube personal gue, karena gue punya YouTube personal. Jadi untuk sementara, kalau kalian mau dengar cover gue atau segala macam, bisa follow Instagram gue aja @calvinjoshua16, atau subscribe ke channel YouTube personal gue, Calvin Makaminang. Ntar gue bakal taruh yaitu di setiap video gue ada sih description sih ya. Jadi kayak kalian bisa cek aja description di bawah. Pokoknya gue emang suka nyanyi, dan terima kasih dibilang suara gue bagus, padahal gue tahu suara gue pas-pasan banget. Lanjut ke Taufik Rizky. Nah ini lumayan banyak pertanyaannya. Yang pertama, bang menurut lo kalau udah jadi pemain bintang lebih milih berkarir di klub dengan tawaran uang tinggi tapi liga nggak terkenal, China, atau bayaran nggak terlalu tinggi dengan liga terkenal? Bayaran terlalu tinggi, liga terkenal. Sebenarnya liga Inggris bayarannya lumayan tinggi sih. Kalau bayaran nggak terlalu tinggi, liga terkenal mungkin kayak liga Spanyol gitu kali ya, karena di bawah liga Inggris sih. Jadi gue tergantung. Kalau misalnya kayak kalau misalnya emang dia itu adalah pemain yang sepak bola itu adalah pekerjaan utamanya, kayak dia tujuan utama main sepak bola itu adalah untuk cari uang, untuk ngidupin keluarganya, untuk ngebantu misalnya saudaranya atau apa, ya dia harus pentingin uangnya.
Tapi kalau misalnya emang itu passion dan dia nggak ngincer uangnya, dia emang mau, ya pastinya kalau misalnya itu passion, lu mau dong berkarir di liga terhebat, terbagus, nggak peduli uangnya berapa. Gue bakal pilih liga yang bagus itu. Jadi tergantung masing-masing orang tersebut, top pemain tersebut, prioritasnya tuh di apa, di uangnya atau emang di passion bolanya gitu. Yang kedua, lebih capek futsal sepak bola, lebih have fun mana? Kalau lebih capek sih, gue sebenarnya sama aja sih, tergantung sih. Kalau misalnya futsal kan lapangan kecil, tapi lu gerak terus kan, kayak maju mundur terus. Kalau misalnya bola lapangan gede, tapi kalau misalnya jadi striker, jarang banget striker harus mundur sampai ke kotak penalti sendiri kan. Jadi mungkin biasanya malah nunggu di depan. Jadi emang sama aja. Terus kalau have fun mana sih, gue lebih sering main futsal sih, tapi menurut gue bola fun sih. Dan kalau misalnya suruh pilih, gue pilih bola sih. Sepak bola tuh fun banget menurut gue sih, nggak tahu kenapa. Walaupun gue sering banget main futsal, dan menurut gue itu juga kayak fun banget ya, itu hidup gue sih futsal sih. Terus ketiga, pengen tahu pemain terbaik dunia menurut lu dari setiap lini. Oke, jadi dari pelatih, menurut gue pelatih terbaik itu Mourinho. Terus dari penjaga gawang, Neuer. Defender, ini agak susah sih soalnya cuma disuruh pilih satu, gila. Sergio Ramos. Terus pemain tengah Kante lah ya, siapa lagi. Dan striker Cristiano Ronaldo. Dan keempat, lebih suka main remote pakai tim gede atau tim masih kecil atau berkembang? Masih kecil sih. Gue suka banget kayak ngebangun tim dari benar-benar kecil jadi gede, dan itulah ntar yang bakal jadi series Road to Glory kita. Terus untuk pertanyaan kelima dan terakhir, buat penampilan lu nih, itu kumis tumbuh di samping doang pakai apa bang? Gue juga nggak tahu, bener-bener ini tumbuhnya ke samping loh. Nggak, sebenarnya sih ini udah better sih, karena dulu bener-bener di tengah tuh kosong banget, dan sekarang udah lumayan mending ada di tengahnya. Jadi itu dia. Gue nggak pakai apa-apa. Gue pakai wak doyok sih, tapi maksudnya kayak gue nggak yang khusus gue mau tumbuhin ke samping gitu loh. Gue sebenarnya pengen tumbuhnya rata, cuman nggak rata ini. Oke, lanjut akhirnya dari pertanyaan Taufik Rizky yang lumayan banyak, ada 5. Dari Zikra Fadil, bang apa nggak kepikiran buat room khusus untuk main game? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik, karena gue emang actually kayak bener-bener pengen banget punya ruangan khusus, nggak harus buat main game sih, kayak ruangan khusus kerja aja gitu. Dan maksudnya kan kayak kerja itu bisa gue record FIFA, bisa gue misalnya kayak bikin konten bola, atau gue misalnya lagi nulis sesuatu, karena gue juga suka nulis artikel. Terus gue juga mungkin bisa lagi cari inspirasi atau apa. Jadi gue emang pengen banget punya kayak ruang khusus kayak gitu loh. Dan sekarang kan saat ini gue kerjain semua di kamar gue kan, dan gue tuh pengen banget punya yang kayak, dengan gue punya ruang khusus, gue bisa jadi lebih fokus. Kayak gue gak ganggu orang, misalnya gue lagi teriak-teriak, lagi ngomong sendiri. Dan gue juga gak diganggu sama orang di luar yang misalnya berisik atau apa. Makanya sekarang gue recordnya malam kan, karena kalau misalnya gue record siang, udah jelas gue bakal ganggu orang. Dan orang dari luar suaranya bakal ganggu gue, suara motor, suara mobil, segala macem. Dan enaknya juga gue bisa kayak nata tempat gue sendiri segala macam. Jadi gue sebenarnya pengen banget, tapi ya masih kepikiran iya, tapi masih belum bisa bisa terrealisasi lah intinya. Jadi ini sesuatu yang emang gue pengen banget nanti. Selanjutnya dari Fakri Zaki, ada niat main game horror? Enggak sih, gue takut sih asli. Jadi gue nggak ada niat untuk sekarang, tapi ntar kedepannya nggak tahu. Terus bentar, lanjut dulu ini ke Awal Nur Prayogi sekarang. Bang, aneh mau tanya, 1, ada nggak pemain legenda yang lu suka dan apa alasannya? 2, apa yang membuat Bang Calvin mencoba main Last of Us? Nah, ini berhubungan sama pertanyaan sebelumnya lah ya, horor kan. Kenapa gue mau main Last of Us padahal itu horor? Nah, untuk yang pertama dulu, pemain legenda. Siapa ya pemain legenda? Karena gue kayak nggak gitu tahu banyak main legenda sih. Bahkan yang kayak gue tahu mungkin kayak model-model Ronaldinho, Giggs, Scholes gitu-gitu doang sih. Kayak yang dulu-dulu banget, yang kayak Gary Lineker segala macam gitu, gue malah nggak tahu. Mungkin Ronaldinho sih yang paling gue suka sih. Ronaldinho itu gila banget sih, dia luar biasa banget. Terus yang kedua jawabannya untuk Last of Us, karena gue suka zombie dan gue suka banget game survival kayak gitu. Menurut gue kayak apa ya, itu nggak cuman konflik antara manusia sama zombie, tapi jadi konflik manusia ke manusianya di saat dunianya udah kayak gitu, udah lagi kiamat, dan mereka lagi menghadapi sesuatu yang di luar akal sehat. Gimana mereka bisa nyelesain masalah dan konflik antar manusia sih sebenarnya menurut gue jadi seru banget. Jadi itu alasan gue mau main Last of Us, tapi ya sampai sekarang belum gue lanjutin sih. Jadi mohon kalian bersabar buat kalian yang emang nungguin
episode baru dari series Last of Us gue. Lanjut ke Ferdi Eza. Yang pertama, Bang, menurut lo siapa yang pantas gantiin Wenger di Arsenal? Menurut gue sih, ini kayaknya ada beberapa orang yang nanya sih, tapi gue bakal jawab di sini dulu. Kayaknya dulu sebelum Ranieri available sih, gue mikirnya kayak mungkin tipe-tipe manajer yang emang apa ya, kayak punya passion dan emang ada karakter sendiri loh, punya karakter sendiri kayak Diego Simeone mungkin. Tapi gue gak yakin apakah dia bakal dilepas sama Atletico atau enggak, karena gue gak yakin ada manajer lebih bagus gitu loh yang bisa ngelatih Atletico. Tapi Arsenal pun juga kayak gitu. Ranieri sebenarnya sih bisa dicoba sih, karena ya apa yang berhasil dicapai Ranieri musim lalu kan itu udah mengalahkan berapa musim terakhir Arsenal gitu loh. Jadi kayak menurut gue ya bisa dicoba. Tapi yang jelas kayak intinya adalah bukan siapa yang gantiin Wenger, tapi emang harus ada perubahan aja di tim ini gitu loh. Jadi emang udah nggak bisa Wenger tuh di situ, karena pastinya emang manajemennya harus udah berubah, karena udah terlalu lama gitu loh. Kayak udah oldies banget lah, udah terlalu outdated banget, udah terlalu tua banget. Jadi bukan Wenger ya, maksud gue kayak sistem kepelatihan atau sistem manajerial itu udah terlalu tua. Jadi emang itu yang harus diganti, bukan soal siapa yang gantiin. Yang kedua, pemain Arsenal kesukaan gue, Aaron Ramsey, gue suka. Menurut lo Wenger berhasil atau enggak melatih Arsenal selama ini? Menurut gue berhasil. Tapi ya emang balik lagi udah saatnya emang pergantian manajer. Terus yang keempat, kalau nanti career mode Juve sama MU udah tamat, mau career mode apa lagi selain Road to Glory Blackpool? Jadi gue masih belum bisa jawab. Kita lihat aja nanti sama-sama perkembangannya gimana. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Joshua Christian. Ini buset, dan nanya-nanyanya pada borongan semua ya, nggak satu pertanyaan loh. Selalu lebih dari satu, gila. Ini bisa jadi panjang banget video nih. Joshua Christian, yang pertama, Bang, kira-kira apa aja yang menurut lo perlu diupdate? Nah, ini bagus nih pertanyaannya nih. Atau dibagusin sama EA Sports buat FIFA 18, khususnya di Journey sama Career Mode. Nah, ini satu pertanyaan aja bisa jadi topik satu video gue, bisa jadi judul video gue nih. Dan gue emang udah rencana bakal bikin kayak kayak harapan gue buat FIFA 18 nanti. Dan itu nanti ya, gue bakal jawab nanti di video aja. Jadi gue gak jawab dulu Joshua Christian. Terus yang kedua, seandainya dikasih dua pilihan antara Arsenal 15 tahun gak juara tapi bisa melangkah jauh di Champions League, at least semifinal, sama Indonesia bisa jadi tim kuat di sepak bola Asia dan kualitas main dan liga yang bagus, pilih yang mana? Udah jelas pilih Indonesia bagus lah. Enggak, sumpah gue mau secinta apapun gue sama klub luar, tetap sih kalau dibandingin sama Indonesia, dibandingin sama Garuda Merah Putih, itu nggak bakal tergantikan sih. Gue bakal tetap milih Indonesia yang berjaya sih. Jadi itu udah gak usah ditanya harusnya. Dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Jason Kristanto. Bang, gak ada keinginan buat main Wheel of Fortune kayak #United? Bukan hashtag, ini kayak Spencer maksudnya kali ya. Karena #United itu nama tim, bukan nama orangnya. Jadi emang si Spencer ini punya series namanya Wheel of Fortune dari FUT, dari Ultimate Team. Jadi karena gue gak main Ultimate Team, jadi gue gak bisa bikin series kayak gini sih. Jadi itu jawabannya. Terus dari orang yang sama, dia nanya Liga Champions sekarang dukung siapa? Gue dukung Leicester sih. Karena kalau bayangin kalau misalnya mereka juara Premier League, terus musim selanjutnya juara Liga Champions, itu apa nggak tau lah gue. Tapi gue dukung Leicester. Terus selanjutnya dari Kurniawan Prabowo, Bang, lu lebih suka Jose Mourinho atau Arsene Wenger, dan kenapa United ke remote? Ya ini agak susah. Tadi gue jawab pas disuruh pilih satu-satu di per posisi kan gue pilih Mourinho kan. Tapi pokoknya ini gue jawab berdasarkan saat ini ya. Kalau saat ini gue pilih Jose Mourinho karena Arsene Wenger menurut gue kayak terlalu dia kayak nggak bisa terima perubahan gitu loh, nggak bisa ngikutin perkembangan zaman. Jadi itu yang bikin dia jadi ya begitulah. Dan kenapa United ke remote? Karena kemarin di awal tuh kayak seru banget, United tuh lagi istilahnya kayak mau rebuild lah, lagi kayak mau membangun ulang timnya dan menjadikan dia jadi salah satu tim yang ditakuti di Eropa. Makanya gue pilih remote tuh United biar seru. Terus selanjutnya dari Haki Prida Putra, Bang, komentar untuk Harry Kane. Nah, Harry Kane ini cedera kan, tapi gue masih nggak tahu cedera itu berapa lama. Dan komentar gue adalah ya Spurs agak-agak fucked up sih, karena mereka kehilangan striker utama mereka, dan istilahnya kayak itu satu-satunya pemain yang jadi mesin gol buat mereka. Karena Vincent Janssen udah jelas cuma bisa nyetak berapa gol dari banyak pertandingan di jalannya, dan Son juga
angin-anginan gitu loh. Jadi kehilangan Harry Kane menurut gue sih ini bisa berpengaruh banget ke perebutan Spurs di posisi 4 besar at least. Karena menurut gue kalau misalnya nggak ada Harry Kane, ya gimana cara mereka nyetak gol. Dan kalau misalnya mereka nggak bisa nyetak gol, gimana cara mereka menangin pertandingan. Itu bisa jadi masalah sih buat mereka. Selanjutnya the mainstream. Bang, lebih suka Neymar atau Griezmann? Gue lebih suka Neymar sih, karena Neymar emang gue udah ngikutin dari waktu itu dia di Santos. Itu gue udah ngikutin bahkan. Dan gue tahu dia tuh emang tipe pemain kesukaan gue, kayak yang emang punya skill segala macam yang bisa gocek-gocek. Dan suka mempermalukan lawannya. Jadi gue emang suka banget Neymar dan masih muda pula. Selanjutnya Wilson Chua. Nah ini unik nih pertanyaannya, 2000 subscriber cukur kumis gak bang? Nggak bakal cukur. Tapi nanti mungkin gue bakal kasih kalian target atau milestone kali. Mungkin ini gue optimis mungkin sih, tapi mungkin 50.000 mungkin. Bukannya gue mau cukur 50.000, tapi gue bakal kasih tau kalian alasan gue berkumis. 50.000 subscribers ya. Ini kalau nyampe sih, ini gue optimis banget gila sekarang ngomong 50.000. Kalau misalnya nggak nyampe ya udah gue nggak bakal kasih tau. Tapi kalau misalnya nyampe, gue bakal kasih tau kenapa gue memutuskan untuk berkumis. Dan itu bakal ada di saat kita udah mencapai 50.000. Jadi kalau misalnya kalian yang inget nanti pas kita udah nyampe 50.000, ingetin gue. Terus dari Danar CS. Nah ini udah mulai dari Instagram, jadi namanya yang gue baca nih username. Dan gue juga pasti bakal munculin di layar sih. Jadi biar kalian bisa lihat. Tim Indonesia kesukaan abang, untuk saat ini gue suka banget sama Bali United. Karena menurut gue manajemen mereka udah menyerupai kayak manajemen klub Eropa. Dan itu yang dibutuhkan sama tim-tim di Indonesia. Menurut gue tuh hal yang sangat-sangat bagus dan perlu dicontoh. Terus mereka juga penggunaan sosial media menurut gue udah bagus banget. Bahkan mereka punya account YouTube segala macam, jadi itu oke banget. Mungkin ada beberapa klub yang punya account YouTube juga, tapi mesti kayak Bali United adalah tim yang baru kan, dan mereka udah bisa kayak gitu. Menurut gue oke banget, bagus banget. Terus mereka di Bali sih, Bali kayak salah satu kota kesukaan gue di Indonesia. Terus dari, nah ini Fadil nih pasti gue tahu nih, ini udah sering banget soalnya. Gimana pendapat abang tentang gol Eloko Gonzalez berhasil cetak 8 gol 2 pertandingan usia 41 tahun. Dia emang luar biasa banget sih. Gue sejujurnya gak ngikutin banget Piala Presiden kemarin, tapi emang Gonzalez tuh luar biasa kedengarannya karena dia top skor kan kalau gak salah dari Piala Presiden. Dan usia dia yang 41 tahun tuh itu nunjukin bahwa ya sebenarnya sih itu ngerinya adalah itu nunjukin bahwa kompetisi Indonesia seburuk itu sampai pemain berusia 41 tahun aja masih bisa mendominasi kan. Tapi ya gue gak mau jelek-jelekin kompetisi kita. Gue mendingan muji Gonzalez saja, emang dia berarti masih luar biasa. Dan itu berarti dia masih jaga pola makannya, dia masih jaga fitness ya, badannya segala macam, latihan rutin. Dan itu yang bikin dia masih bisa bermain di level tertinggi di usia yang udah 41 tahun. Terus selanjutnya, bentar. Dari Doni Saka. Nah ini juga pertanyaan yang membutuhkan kayak butuh mikir jawabnya. Doni Saka nanya, kalau lulus kuliah nanti mau kerja atau pilih YouTube? Atau misalnya kan kerja sambil nge-YouTube apa bisa tetap konsisten buat video? Nah ini emang pertanyaan yang sering juga ada di otak gue gitu loh. Karena gue emang sekarang lagi ngerjain skripsi, dan kemungkinan besar tahun ini gue bakal lulus. Dan emang gue masih belum kepikiran sejujurnya. Karena ya untuk saat ini kalau misalnya sekarang YouTube itu belum bisa jadi pekerjaan full time gue gitu loh. Dan gue pun nggak tahu sampai di titik mana gue bisa nganggap YouTube itu bisa jadi pekerjaan full time gue. Karena untuk saat ini yang jelas belum gitu. Dan ya gue punya waktu untuk mutusin cuma tinggal beberapa bulan sampai gue nanti lulus kuliah. Dan gue harus, tapi gue mikirnya gue pasti bakal kerja sih. Gue misalnya channel gue tiba-tiba booming 100.000 subscribers, dan kayak gue udah nganggep wah ini kayak udah mulai bisa gue jadiin pekerjaan full time gitu. Itu pun gue bakal pasti masih coba untuk kerja dulu di tempat lain. Gunanya apa? Gunanya untuk cari pengalaman, gunanya untuk gimana sih ada di satu organisasi, gimana sih caranya kerja di satu perusahaan. Dan itu bakal ngebantu gue nanti kalau misalnya gue mungkin mau bikin perusahaan sendiri atau gimana gitu. Jadi kayak lebih gue pengen ke pengalamannya. Jadi kemungkinan besar gue sih bakal tetap kerja nanti begitu lulus. Dan ya itu berlanjut ke pertanyaan kedua, misalnya kerja sambil nge-YouTube apa bisa tetap konsisten. Nah itu yang gue masih gak tahu, gue masih gak bisa jawab. Tapi gue bakal berusaha sekeras mungkin, karena ya ini udah jadi kayak kebiasaan gue tiap hari bikin video, ini jadi passion gue. Dan menurut gue juga kalian kayak
supportnya luar biasa banget gitu loh. Jadi pokoknya ini bakal terjawab seiring berjalannya waktu. Kalau misalnya emang channel ini terus-terusan berkembang dan pesat ya, kenapa enggak gitu loh gue jadiin ini adalah pekerjaan utama gue. Tapi untuk saat ini pokoknya belum. Jadi Doni Saka, terima kasih buat pertanyaannya, karena ini bikin gue jadi mikir lagi gitu loh. Dan setiap kali gue mikir ya gue jadi kayak, oh ya gue harus terus bikin video, karena kayak gue penasaran gitu loh, sampai di mana sih gue bisa push diri gue sendiri untuk bikin video kan setiap harinya. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Tommy Rabadanur nih kayaknya. Ini kayak tadi udah nanya sih, cuman nih agak beda nih. Collab sama artis yang punya PS4. Sejujurnya gue nggak tahu tuh siapa sih, Naura sama Umay Shahab tuh gue nggak tahu siapa. Atau sama FIFA YouTuber Gilang main FIFA, Spencer, Chris Chestnut Wood. Gue kaget dia tahu Chris Wood, gila. Karena Chris Wood ini bukan YouTuber yang lumayan mainstream sih. Kayak kalau Spencer sih pastinya banyak banget yang tahu. Tapi kalau misalnya Chestnut ini, Chris Wood ini dikit yang tahu sih. Dan ya gue jelas lebih mending collab sama yang FIFA YouTuber lah, karena udah jelas kayak interestnya sama kan, YouTuber juga. Dan kalau misalnya gue bisa collab sama FIFA YouTuber luar kayak Spencer, Chestnut dan lain-lain, itu bakal seru banget sih, bakal luar biasa banget. Selanjutnya dari Bal-Bale Random, kalau gue sebut namanya salah, maaf. Bang, apakah Bang akan terus main Career Mode atau main game yang lain maupun collab sama YouTuber lain? Kalau misalnya Career Mode, gue pasti bakal main terus. Itu bakal jadi konten utama, itu bakal jadi makanan kalian setiap hari, Career Mode di channel ini. Dan anyway, Career Mode pun gak bakal pernah mati. FIFA 17 mati, 18 ada, 18 selesai, 19 ada. Jadi kayak ya udah gak bakal pernah selesai Career Mode gitu loh. Dan gue juga emang suka banget main Career Mode, jadi itu bakal terus-terusan ada. Dan untuk game lain mungkin bakal ada, kalau misalnya emang Last of Us 2 itu gue pasti banget gue bakal mainin. Jadi itu game berikutnya yang bakal di channel ini. Tapi yang jelas gue harus selesain Last of Us yang pertama dulu sih, jadi sabar ya. Dan collab sama YouTuber lain, sekarang gue belum kepikiran sih untuk collab gitu. Gue lebih fokus kayak pengen bikin konten dulu, konten gue sendiri. Karena ya channel gue masih baru gitu loh. Kalau misalnya gue udah punya 1 juta subscribers ya boleh baru mikir buat collab segala macam. Walaupun sebenarnya mungkin ada yang bilang, Bang, collab kan bukannya pas lu udah gede, justru collab itu pas lu masih channelnya kecil buat panjat gitu kan. Tapi menurut gue kayak mendingan gue dapetin subscribers itu pelan-pelan, meningkatnya pelan-pelan, dibanding kayak yang langsung booming sehari nambahnya misalnya 1000. Tapi ya subscribers itu bukan orang-orang yang emang mau nonton konten gue gitu loh, tapi mereka cuma kena clickbait misalnya, atau mereka cuma penasaran. Ya udah cuma subscribe aja, terus kayak ya udah dibiarinnya nggak tonton videonya gitu loh. Jadi gue nggak mau kayak gitu. Gue mendingan kayak pelan-pelan aja gue bikin konten tiap hari, konten gue sendiri. Terus gue juga kayak dapat orangnya, jadi orang-orang yang emang bener-bener mau nonton video-video gue gitu, karena gue upload setiap hari kan. Jadi kalau misalnya orang itu emang nggak mau nonton, ya mereka nggak bakal nonton, karena video gue tiap hari ada gitu. Jadi itu dia. Lanjut ke Jedo Remy, kapan nikah? Buset, kapan nikah? Pacar aja nggak punya bro, sumpah. Jadi ini untuk nikah sih kayaknya masih lama sih asli. Gue sampai agak-agak kaget lihat pertanyaannya. Nah ini ada yang super duper panjang, dari namanya nggak bisa gue sebut sih ini. Gue mendingan gue sebut namanya daripada salah. Jadi yang pertama, gimana tanggapan lu jika di channel lu ada komen hate masuk? Apakah lu biarkan atau jadikan motivasi? Tergantung sih. Kalau misalnya gue lagi senang-senang aja, lagi bener, kadang-kadang malah jadi kocak sih kayak gitu. Tapi kalau misalnya gue lagi kesel, kadang-kadang bikin emosi sih. Dan kayak untuk jadiin motivasi, menurut gue kayak sampai saat ini belum ada komen hate yang sampai harus gue bikin jadi harus gue jadiin motivasi sih. Karena sejauh ini kayak komen hate-nya paling kayak yang, woi apaan lu main jelek banget sini, lawan gue aja. Kalau nggak apa ya, kayak lu lawan gue di PS4 juga pasti gue yang menang gitu. Itulah pokoknya kayak comment hate yang emang ya paling mereka yang emang kurang kerjaan lah. Jadi kayak masih bisa gue jadiin kocak gitu sih. Jadi kayak lelucon bahkan. Dan itu pun masih kayak dikit dibanding sama komen positif yang masuk. Jadi mendingan gue kayak gak usah bahas komen-komen tersebut kan. Jadi kayak gak worth it gitu loh. Mendingan gue fokus ke komen-komen positif yang masuk kan. Buat apa gue pedulin komen-komen kayak gitu. Terus yang kedua, pilih Arsene Wenger pergi dari Arsenal tapi pelatih barunya sama aja penampilannya kayak Wenger, atau pilih Arsene Wenger tetap di Arsenal tapi penampilannya ya kayak gitu. Oh jadi intinya milih Wenger atau pelatih lain. Tapi kalau misalnya outputnya sama sih, wah gue jadi bingung sih.
ya gue bakal pilih Wenger sih, karena Wenger kayak udah lama banget di Arsenal. Itu kalau outputnya sama ya, kalau misalnya emang hasilnya ya bakal kayak gitu-gitu aja gitu loh, gue bakal pilih Wenger. Tapi gue yakin enggak sih, kalau misalnya ganti pelatih baru pasti ada perubahan lah. Terus ada pertanyaan lagi, di Indonesia banyak main muda berbakat, salah satunya Febri Haryadi. Nah, dia mendingan main di luar negeri dan berkembang atau main di Indonesia. Gue pilih dia main di luar negeri sih jujur, karena selain porsi latihannya beda, dia juga bakal apa ya, kayak ya dengan kualitas pemain-pemain di sekelilingnya yang lebih bagus, dia pasti bakal berkembangnya lebih bagus ketimbang dia main di Indonesia, yang dia udah jadi istilahnya kayak pemain yang bagus banget nih, masih muda. Mendingan dia main di luar negeri lah, karena perkembangan itu kayak selalu harus ada orang di atas lu lah, biar lu bisa belajar terus kan. Dan luar negeri menurut gue lebih bagus dari Indonesia saat ini. Terus selanjutnya, tanggapan lu gimana tentang wasit Barca vs PSG? Terus apakah setuju jika pertanyaan tersebut diulang? Kayak kalau diulang bakal rusuh banget sih, bakal kayak ngapain gitu loh, karena udah terlanjur kan, udah terjadi. Dan wasitnya emang ya agak ngaco sih itu. Dan gue nggak tahu, gue udah sempat bahas juga di video kemarin. Terus yang terakhir, apakah 1 like berharga untuk lu? Alasannya berharga karena tanpa ada 1 like nggak bakal pernah ada 100 like. Jadi satu like kalian tuh berharga banget buat gue pastinya. Dan selanjutnya dari Kevin, bang, musik favoritnya genre apa? Jadi gue kayaknya sih kayak yang mainstream aja sih, kayak yang pop biasa gitu. Terus mungkin kayak yang gue suka lagi kayak apa ya, kayak musik-musik yang chill gitu lah, pokoknya itu gue suka. Terus selanjutnya dari Zaya Nardani, bang, ada rencana bikin challenge kayak crossbar challenge atau enggak bareng teman-temannya? Ya ada, gue juga udah sempat ngomong di video update kemarin, gue emang mau bikin challenge kayak gitu. Dan gue lagi nunggu gue bisa afford beli kamera yang bener, karena gue udah sempat bilang juga kalian, kamera gue saat ini masih kurang bagus untuk record di luaran gitu. Jadi gue masih nunggu itu, dan ntar kalau misalnya gue udah bisa beli kamera bagus, pasti gue bakal bikin crossbar challenge, karena gue juga mau ada konten real life football di channel ini. Selanjutnya dari Ratfa 04, target abang di tahun 2017 apa? Target gue apa ya? Yang pasti pertama lulus kuliah. Terus yang kedua mungkin 100.000 subscribers, why not? Terus selanjutnya Gerrard or Lampard. Gue lebih suka Gerrard sih, karena bukan karena gue bilang dia lebih bagus dari Lampard, tapi karena mungkin gue lebih sering nontonnya Gerrard, makanya gue bisa bilang Gerrard. Dan gue pun respect banget sama dia, karena menurut gue dia kayak ya luar biasa banget. Apalagi gue paling suka sama tendangan jarak jauh dia sih, itu bagus banget, mantep banget. Selanjutnya dari Alvaro Shekan 9, bang, kalau Arsene Wenger dipecat, menurut abang siapa yang cocok di penggantinya? Nah, ini sama kayak tadi, jadi gue gak usah jawab lagi. Terus dari ini lagi sama Arsene Wenger. Untuk pertanyaan-pertanyaan Wenger gue bakal skip aja. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Abed AX17, bang, menurut lo Alexis Sanchez harus diperpanjang atau enggak kontraknya? Menurut gue ya harus, kalau misalnya Arsenal mau bersaing di top 4 Premier League musim depan dan mau melangkah lebih jauh dari round of 16 Liga Champions musim depan. Karena ya pretty much Alexis Sanchez adalah pemain terbaik Arsenal saat ini. Tanpa dia kayak berapa pertandingan yang kita nggak bisa menangin kan. Jadi menurut gue itu adalah tugas manajer yang bakal jadi pengganti Wenger. Kalau misalnya sampai ganti, tugas pertamanya adalah mastiin kalau Alexis Sanchez tuh gak bakal kemana-mana. Dia bakal stay di Arsenal, karena dia adalah pemain yang sangat-sangat penting buat kita. Jadi itu krusial banget menurut gue. Dan itu bakal jadi akhir dari Q&A special 2000 subscribers di channel CJM ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah submit pertanyaan kalian. Dan untuk kalian yang pertanyaan yang gak sempat gue jawab, gue minta maaf. Tapi pastinya ntar bakal ada Q&A yang lain. Dan kita lihatnya nanti di berapa subscribers ya, karena waktu itu gue sendiri masih belum berani bilang kan gue bakal bikin Q&A di berapa subscribers lagi kan. Jadi mungkin gue bakal tunggu aja nanti perkembangan channel di mana. Dan kalau misalnya emang gue mau bikin seperti biasa, gue bakal kasih kalian update, gue bakal kasih tahu kalian. Dan gue mungkin kasih tahu kalian gak di video di YouTube, tapi mungkin gue kasih tahu di Instagram atau di Twitter kayak kemarin. Jadi make sure kalian udah follow Twitter dan juga Instagram CJM. Semua linknya ada di description di bawah. Dan kalian juga jangan lupa untuk follow juga misalnya akun sosial media personal gue dari YouTube, Instagram, Twitter, segala macam, Snapchat, boleh di follow biar kalian mungkin bisa tahu kayak update terbaru atau keseharian gue, biar kalian tahu kayak gue misalnya ngupload video tuh kapan sih, kenapa gue ngupload video hari ini gitu loh. Jadi kayaknya itu aja untuk video Q&A ini. Sekali lagi gue ngucapin terima kasih banget buat 2000 subscribers, luar biasa.
perkembangan sangat cepat. Semoga gue nggak berharap kita semakin pesat berkembangnya, tapi gue berharap kita bisa terus kayak gini, kayak apa ya, kayak antara gue content creator sama subscribers tuh kayak ada timbal balik gitu, nggak cuman gue bikin video dan kalian nonton, tapi yang dari dulu gue bilang kayak gue bisa ngeliat feedback dari kalian dan kalian pun bisa ngobrol sama gue, itu yang terpenting. Makanya itu gue nggak cuma bikin konten keren atau apapun, gue selalu kayak sempat bikin update, bikin Q&A kayak gini. Tujuannya adalah mendekatkan diri gue kalian, jadi kalian tuh nggak cuma lagi ngelihat kayak istilahnya layar yang ngomong, tapi ya ini ada manusianya di balik itu gitu loh, ada seseorang di balik itu, jadi supaya kalian bisa lebih tahu dan lebih ngerti juga. Jadi terima kasih banget pokoknya buat support kalian selama ini, dan gue bakal akhiri video ini Q&A spesial 2000 subscribers. Thanks for watching, don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys.